jenis-jenis mesin yang biasanya untuk mobil klasik itu apa aja? Mobil klasik dulu banyak jenisnya pada awalnya. Ada yang jenis set clap, ada V-twin, terus berkembangnya jadi mesin elektrik, dari konvensional ke elektrik. Pecinta mobil klasik, welcome back to channel YouTube Kuno.id. Oke, sebelum nonton video kali ini, jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Kuno.id dan nyalakan tombol notifikasi untuk update video terbaru. Udah pada nggak sabar kan? Kuy, langsung aja pantengin. Nah, di video edukasi sebelumnya ini kita sudah bahas restorasi eksterior. Nah, kali ini nggak kalah seru nih dan banyak banget manfaat yang diambil dari segmen edukar kali ini, yaitu tentang mesin. Langsung aja kita ke ahlinya yuk guys. Halo Om, ganggu waktunya sebentar nih. Kita mau tanya-tanya tentang mesin. Pertama-tama, mesin itu apa sih Kak? Mesin itu ya? Mesin itu penggerak sebuah mobil, motor, kendaraan, itu biasanya karena mesin. Nah, kita kan ini tentang mobil klasik. Jenis-jenis mesin yang biasanya untuk mobil klasik itu apa aja? Mobil klasik dulu banyak jenisnya pada awalnya. Ada yang jenis set clap, ada V-twin, terus berkembangnya jadi mesin elektrik, dari konvensional ke elektrik. Oh gitu. Nah, berarti kan ini ada beberapa jenis. Ada fungsinya masing-masing nggak sih Kak? Semua punya kelebihan, semua punya kekurangan masing-masing mesin. Nah, yang pertama tadi, mesinnya jenis pertama tadi, kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau konvensional itu masih semua perangkatnya masih digerakkan dengan bahan bakar alami, minyak, terus gas ada juga. Kalau yang elektrik, motornya sendiri berupa dinamo, ada magnetik, terus ada yang listrik. Berarti memang yang satu konvensional itu memang dari alam, yang satu yang sudah modern gitu ya? Oke. Nah, ini dari dua ini tuh menurut Kakak nih, biasanya sering yang digunakan yang mana? Untuk mobil tua lebih ke yang konvensional. Kenapa? Masih memakai piston karena teknologi pada zamannya itu belum lari ke arah elektrik. Oh gitu. Berarti lebih ke konvensional ya kalau mobil klasik itu ya? Ya. Tapi kalau mau dimodifikasi boleh lah pakai yang modern. Boleh, gitu. Jadi kayak bentuknya mobil tua tapi mesinnya modern. Bisa. Nah, untuk cara penanganan mesin nih, kalau misalnya rusakan karena mobil klasik itu sering terkenal dengan mogok. Ya betul. Nah, gimana nih caranya, penanganannya? Penanganannya ketika mobil itu lagi jalan ya kita cari bengkel terdekat karena mesin klasik itu konvensional, jadi pada umumnya bengkel-bengkel yang sekarang ini bisa menangani mobil klasik. Oh, berarti bengkel khusus ya? Bukan khusus, tapi lebih ke bengkel mesinnya. Oh gitu. Nah, di depan kita ini ada mesin, ini namanya mesin apa Kak? Ini mesin Mercy. Nah, tolong deskripsikan tentang mesin ini dong Kak. Boleh. Ini mesin Mercy Boxer E305. Nanti bakal dipasang di Mercy merah. Mercy Batman ya? Batman Mercy merah. Batman merah W111. W111. Oke. Ini lagi proses penghidupan. Ini lagi dipasang di jig namanya. Habis ini proses penghidupan mesin. Nah, berarti ini tergolong konvensional apa yang modern? Konvensional. Konvensional. Pakai apa ini? Ini penggeraknya berupa piston. Terus ada karburator tapi masih injeksi. Oh gitu. Piston sendiri itu gunanya apa sih Kak? Piston itu sebagai alat buat menggerakkan. Jadi jantung dari mesin itu sendiri. Oh, berarti kalau itu mati semuanya ikut mati dong. Itu rusak, gitu. Nggak bisa jalan. Nah, nih mesin kan juga ada mesin V8, V12 kayak gitu. Ya, kalau V8 sendiri biasanya untuk mobil klasik apa? V8 itu macam-macam kegunaannya. Cuma orang yang menggunakan mesin V8 itu dia biasanya ngejar power. Power, kecepatan berarti? Kecepatan. Oh gitu, biasanya
mobil klasik tapi yang buat balapan seperti itu? Ya, V8 sampai yang terbaru ada V12. V12 ya berarti ya. Berarti semakin tinggi semakin cepat apa gimana? Ya, karena penggeraknya semakin banyak, Oke. rotasi geraknya semakin cepat, Oke. motor lajunya semakin kencang juga. Oh, tapi itu ada kekurangan juga pasti, nggak hanya cepat Ya, ya? ada kekurangan pasti. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kekurangannya apa sih dari V8 dan V12 tadi? Ya, kekurangannya mungkin lebih sering diservis saja. Oh, Karena gitu. mungkin mobil balap harus sering disetting ulang, harus dipasin lagi, Harus prima gitu ya, Ya, berarti betul, ya? betul. Oke. harus sering dibongkar. Nah, biasanya mesin dari mobil klasik itu carinya di mana nih, Kak? Kita bisa hunting, kadang di tempat luar, terus barang-barang rongsokan. Tapi ada juga buat mesin klasik yang seri keluaran baru juga ada. Nah, biasanya nih kalau misalnya beli online, itu gimana caranya biar mesinnya pas, mesinnya bagus, mesinnya prima, itu gimana? Ada tips-tips nggak? Setiap part di mesin tua itu ada nomor serinya sendiri. Oke. Biasanya penjual ngasih tahu part ini bisa masuk ke mesin apa aja. Harus dicocokkan ya berarti Betul. ya, biar nanti pas kayak gitu. Oke. Ini kayaknya teman-teman juga penasaran mesin VS itu seperti apa. Kita boleh lihat langsung? Boleh, boleh. Oke, langsung aja kita lihat yuk. Nah, ini berarti mesin VH ya? Betul, ini mesin VH. Oke, bisa dijelaskan, deskripsikan ini apa aja, ini apa? Kenapa disebut VH? Ya. Kenapa disebut mesin VH? Karena ini blok mesin. Oh, ini namanya blok mesin nih? Ini namanya blok mesin. Oke. Sumbunya berada di tengah, berbentuk V. Oh, bentuknya V. Kalau Ya. dilihat dari sini, bentuknya memang seperti ini guys. Kenapa disebut VH? VH, Oke. Nah, ini apa ini, Kak? Kalau ini namanya piston. Oh, ini piston ya? Piston. Wah, berat guys. Ini piston. Ini piston. Ini mesinnya lagi dibongkar, lagi pembaruan piston karena Oh. termakan usia. Oh, berarti diganti ya? Ya, semua bakal baru, pistonnya baru semua. Nah, ini namanya stang piston. Oh, stang piston tuh yang ini. Ini namanya ring piston. Ini ring piston. Kenapa mobil tua sering ngebul? Karena ring pistonnya udah lemas. Oh, lemas. Lemas. Oh, sudah tidak kuat guys. Karena udah tua. Ya, jadi sering ngebul, olinya naik, terbakar jadi asap. Oh, gitu. Itu alasan kenapa mobil klasik Sering berasap. terkenal mogok, terkenal sering ngebul kayak gitu. Ternyata di sini biang keroknya. Oke. Nah, untuk mesin ini kenapa tidak langsung dipasang ke mobil itu, Kak? Mesin ini kurang partsnya. Oh, gitu. Prosesnya sekitar 2 minggu lagi baru dirakit, Hmm? lalu dihidupkan seperti yang tadi, Oh, terus dipasang di mobil Ford Deluxe. oh gitu. Waktunya sendiri memakan waktu 2 minggu Ya. ya untuk pemasangan mesin? Lebih ke nunggu part datang, terus perakitan, terus penghidupan mesin. Oh gitu, berarti menunggu part untuk dipasang-pasang, dipasang langsung ke mobilnya juga, memakan waktu kurang lebih 2 minggu, 2 minggu. ya? Oke, nah untuk mesinnya sendiri aja sudah makan waktu 2 minggu nih guys. Untuk mesinnya sendiri sudah berapa persen nih saat ini? Udah dikatakan 80% tinggal perakitan. Oke, berarti tinggal 20% lagi. Sisanya bakalan kita bahas di next video kali ya. Kita akan bahas tentang mesin yang udah jadi, yang siap dipasang di mobil. Oke, terima kasih Kak Charles udah Sama-sama. nemenin teman-teman Kuno ID membahas tentang mesin ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu mesin, jenis-jenis mesin, mobil klasik biasanya menggunakan mesin apa, V8, V12, dan masih banyak lagi. Nah, nih Eka punya pantun nih buat teman-teman. Jalan-jalan naik mobil ponton, disetirin sama Mas Bayu. Thank you nih yang udah nonton. Goodbye and see you.